البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan yang ada dan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, penduduk jahiliyah, yaitu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaman-zaman jahiliyah adalah zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan kehancuran, zaman yang penuh dengan barakallahu fikum jauh daripada syariat, jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah, jauh daripada barakallahu fikum agama yang benar. Sebagaimana sudah kita lewati 3 permasalahan, yang mana permasalahan tersebut sangat besar dan berbahaya sekali. Kita akan masuki permasalahan yang keempat. 3 permasalahan yang sudah kita lewati, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Secara ringkasnya, yang pertama adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyeru, berdoa, meminta kepada para wali dan orang-orang saleh. Itu adalah kegiatan atau ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Sehingga kalau seandainya kita jumpai di zaman kita sekarang ini, ada orang yang menyeru, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada kuburan, meminta kepada para mayit yang sudah meninggal, barakallahu fikum, orang-orang sudah meninggal. Baik minta kekayaan, minta ini dan itu, semuanya barakallahu fikum itu merupakan kesyirikan, dan ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah, unsur keserupaan dengan orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum baik dalam ucapan, perbuatan, ritual dan semisalnya, maka dia termasuk mereka. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah barakallahu fikum at-tafarruq fid din. Jadi mereka bercerai-berai dalam agama ini, tidak bersatu. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, kita semuanya bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bertemu, berkumpul di atas Al-Qur'an dan Sunnah, yang itu merupakan sunnatullah jalla wa ala, yang mana Rasulullah telah bersabda, la tazbami ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku semuanya berkumpul di atas kesesatan, namun ada di antara mereka yang senantiasa benar, senantiasa tegar di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, menegakkan, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang mereka barakallahu fikum tegar, yang mereka nampak, yang mereka menang di atas kebenaran, barakallahu fikum, nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadhalahum. Tidak membahayakan Ahlus Sunnah wal Jamaah orang-orang yang mencela atau mencaci maki Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak membahayakan Ahlus Sunnah wal Jamaah orang-orang yang merendahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cacian makian itu merupakan perkara yang wajar. Perkara yang wajar, cacian makian itu merupakan perkara yang wajar. Dalam artian sahibul haq, pemegang kebenaran, barakallahu fikum, itu dimanapun mereka berada pasti ada ujian. Gunjingan makian itu pasti ada, tapi perlu yang namanya kesabaran, barakallahu fikum. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadai sunnatur rahmani. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyatakan dalam kitab beliau An-Nuniyah, kata beliau, al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadai sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu senantiasa ditolong dan diuji, maka jangan heran. Jangan heran, karena kedua perkara itu adalah sunnatur rahmani, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba pemegang kebenaran. Barakallahu fikum. Berikutnya, yang ketiga adalah bahwasannya al-khuruj ala walil amri, termasuk perkara jahiliyah adalah memberontak keluar dari ketaatan kepada para pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Inilah termasuk metode, ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah. 3 perkara yang sangat berbahaya sekali
Dan ada di zaman kita sekarang ini ada. Yang pertama asyirku billah, masih banyak orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal itu adalah ritual-ritual jahiliyah. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, naudzubillah. Yang kedua, at-tafarruq fid din, bercerai-berai dalam masalah agama. Mereka berkelompok-kelompok, ta'assub, fanatik dan semisalnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing partai, mereka bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah partai, bukan kelompok, namun Ahlus Sunnah wal Jamaah nisbah kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mereka berjamaah dalam artian berkumpul, bersatu padu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah, dimanapun mereka berada. Nah, barakallahu fikum, kita tidak pandang dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di Malaysia, di Singapura ataupun di Yaman ataupun di Arab Saudi misalkan, barakallahu fikum, selama di sana masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, barakallahu fikum, mendakwakan Al-Qur'an dan Sunnah, nah barakallahu fikum, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ditetapkan untuk mereka. Dalam artian tidak khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya di Indonesia misalkan, atau di Malaysia atau Singapura, tidak. Dimanapun mereka berada, berbeda-beda tetap satu juga. Dalam artian berbeda negara, berbeda kulit, warna kulit berbeda-beda, berbeda negara. Nah, barakallahu fikum, berbeda marga, suku dan semisalnya, tetap satu juga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah selama mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an was Sunnah bi fahmi salafil ummah. Naam. Kemudian yang ketiga tadi, perkara yang sangat berbahaya juga adalah al-khuruj ala walil amri, memberontak kepada pemerintah, penguasa, pemimpin, itu termasuk perbuatan jahiliyah. Na'udzubillah. Jangan sampai kita selaku atau kita mengaku bahwasannya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunniyun, salafiyun, kita berontak, kita ikut kudeta, ikut revolusi, ikut juga demonstrasi dan semisalnya, barakallahu fikum. Jangan sedikit pun, jangan sekali-kali ikut andil dalam melestarikan demonstrasi. Demonstrasi itu adalah budaya orang kufar. Na'udzubillah. Kudeta, revolusi itu juga bukan ajaran Islam. Nah, kita bukan teroris, kita bukan ateis, bukan komunis, nah, bukan Zionis, salibis, bukan. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berusaha mewujudkan agama Islam ini senantiasa berjalan di atas Al-Qur'an was Sunnah sehingga terwujudkan yang namanya agama Islam. Na'am barakallahu fikum, bersumber atau bersandarkan kepada ad-dalil Al-Qur'an was Sunnah. Man taraka ad-dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sekarang yang keempat, barakallahu fikum, kita langsung aja yang keempat ini karena perkaranya juga termasuk penting juga, dan ini terjadi di zaman kita ini, terjadi dan banyak sekali yang terjadi. Namun yang mengetahui hanya orang-orang yang berilmu, barakallahu fikum, sebagaimana kami akan nukilkan nanti. Berikutnya kata beliau sini dalam babnya ini, at-taqlidul a'ma wa madarruhu. Jadi taklid yang buta dan bahaya taklid. Taklid itu mengekor gitu loh. Kalau kita terjemahkan bebas, membabi buta, mengekor, barakallahu fikum, kepada seorang alim atau mengekor kepada seorang guru, ustadz atau syekh, tapi tanpa adanya dalil. Syekhnya, ustadznya keliru, tetap diikutin saja. Sudah menyebutkan, ditanya, menjawab tanpa dalil, diikuti. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Sebagaimana sebutkan sebagian para ulama menyebutkan seperti itu. Kalau tidak salah itu Al-Imam Al-Imriti, ya. Al-Imam Al-Imriti beliau menyebutkan taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Taklid itu menurut kami adalah apa? Qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berucap. Tapi orang yang berucap tersebut apa? Min ghairi dzikri hujjatin lisaili, tanpa menyebutkan hujjah, tanpa menyebutkan dalil bagi orang yang bertanya. Hati-hati ya, sudah kita jelaskan berkali-kali, man taraka dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa kullu man khalafa sunnah, famahjujun biha wal haqqu fi ittiba'iha. Wad dalalu fi ma khalafaha. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tamhid. Wa kullu man khalafa as-sunnah, dan setiap orang yang menyelisih dari as-sunnah famahjujun biha, sungguh dia telah terhujai dengannya. Wal haqqu fi ittiba'iha, dan kebenaran itu mengikuti as-sunnah. Wad dalalu, dan kesesatan itu fi ma khalafa, terhadap perkara yang dia menyelisihinya. Barakallahu fikum, hati-hati. Seperti itu.
Kemudian juga Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam barakallahu fikum Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau mengatakan atau menukilkan kalam Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Apa kata Imam Syafi'i? Laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah. Perhatikan, sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah, meninggalkan hadis Rasulullah dikarenakan ucapan yang setelahnya. Dikarenakan ucapan orang-orang setelahnya. Karena orang-orang setelahnya itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, tidak terjaga dari kekeliruan. Adapun Al-Qur'an was sunnah barakallahu fikum, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ucapannya adalah wahyu. Sehingga Al-Qur'an was sunnah kedua-duanya ma'suman, kedua-duanya terjaga, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya sedikit pun. Adapun ucapan manusia, masih dilihat lagi mencocoki dalil ataukah tidak. Kita nukilkan lagi kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas Abu Abdullah, barakallahu fikum, Imam Darul Hijrah. Beliau menyatakan apa? Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanul Ilmi Fadlih. Barakallahu fikum, Imam Malik menyatakan innama ana basyarun, hanya saja aku ini manusia biasa, ukhti'u wa usib, aku kadang keliru dan kadang benar, kata beliau. Kemudian apa kata beliau? Fangduru fi ra'yi, maka perhatikan kepada pendapatku. Beliau enggak langsung menyuruh orang-orang agar taklid kepada beliau, tidak. Beliau tidak menyuruh atau menganjurkan manusia agar mengikuti beliau, tidak. Tapi beliau masih mengatakan apa? Fangduru fi ra'yi, maka perhatikanlah pada pendapatku. Kata beliau, fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih, kata beliau. Selama pendapatku, selama pemikiranku mencocoki Al-Qur'an wa sunnah, maka ambillah, kata beliau. Masya Allah, seorang imam tidak mengajak kepada taklid, tidak mengajak kepada ta'assub fanatik, tidak. Tapi beliau menyandarkan kepada dalil. Kata beliau apa? Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih. Selama pemikiranku atau ucapanku mencocoki Al-Qur'an was sunnah, maka ambillah. Kemudian apa kata beliau? Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan selama barakallahu fikum, pendapatku atau pemikiranku tidak mencocoknya Al-Qur'an sunnah, maka tinggalkanlah. Seorang imam ya, dan beliau juga punya kalam yang bagus sekali, sering kita dengar. As-sunnah safinatun nuhin, man raqibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu adalah bahtera, perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, sungguh dia telah beruntung dan juga selamat. Dan barang siapa yang menyelisih atau tidak mau naik di atas perahu tersebut, menyelisih as-sunnah dalam artian seperti itu, maka sungguh dia telah tenggelam. Sebagaimana kalam ini dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlih. Barakallahu fikum. Kemudian juga beliau menyatakan juga Imam Malik bin Anas, apa kata beliau? Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan atau menghendaki keselamatan, maka wajib bagi dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Barakallahu fikum, Al-Qur'an dan apa? Dan as-sunnah, bukan taklid yang buta, bukan. Jadi permasalahan yang keempat ini nanti barakallahu fikum, permasalahan yang sangat berbahaya, dan banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam permasalahan ini, at-taqlidul a'ma, yaitu mengekor atau taklid yang buta, tidak tahu apa-apa, ngikutin saja. Dalam artian ustadznya keliru tetap dibela, syekhnya keliru tetap dibela, ta'assub fanatik, hati-hati barakallahu fikum. Ustadz enggak ustadz, syekh enggak syekh, kalau keliru. Seperti itu jangan dibela barakallahu fikum. Kita membela seorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya terhadap Al-Qur'an was sunnah, bukan semata-mata orangnya barakallahu fikum. Adapun kalau semata-mata orangnya jelas keliru besar. Sehingga kita harus berhati-hati dalam masalah seperti ini. Barakallahu fikum. Jadi kita tidak boleh taklid kepada seorang pun. Tapi kita diperintah untuk ittiba', mencontoh dan mengikuti dalil yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an was sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Barakallahu fikum, itu pembukaan berkaitan masalah permasalahan yang keempat. Barakallahu fikum, kita batas sedikit saja di sini. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, inna dinahum mabniyun ala usul, bahwasanya agama mereka, agama siapa?
agama orang-orang jahiliyah zaman sebelum zaman kenabian, sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya agama mereka dibangun di atas beberapa perkara. A'dhamuha at-taqlid. Yang paling besar adalah taklid. Jadi agama mereka itu mengekor gitu loh, mengekor taklid kepada pembesar-pembesar mereka, mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka, seperti itu. Barakallahu fikum, para bapak mereka terdahulu gitu loh. Bukan kembali pada dalil taklid. Kata beliau, a'dhamuha at-taqlid. Yang paling besarnya adalah taklid, mengekor. Fahuwa al-qaidatul kubra li jamil kuffar, yang mana taklid itu merupakan kaidah yang paling besar untuk seluruh orang-orang kufar. Mereka taklid. Mereka menyandarkan pada para bapak mereka. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Perhatikan, mereka seperti itu. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami. Kata seperti enggak bukan dalil enggak. Itu termasuk taklid, hati-hati ya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian benar-benar tidak tahu. Barakallahu fikum. Jadi benar-benar ahlul ilm itu ketika ditanya barakallahu fikum, dia menyebutkan dalil, hujahnya disebutkan barakallahu fikum, misalkan ini halal, ini haram, ini boleh, tidak boleh, ini sunnah, ini bid'ah, dalilnya ini, dalilnya itu. Seperti itu barakallahu fikum, bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata bersumber dari hawa nafsu, ambisi hawa nafsu, bukan barakallahu fikum. Kata beliau, awwalihim wa akhirihim. Perhatikan bahwasanya ini adalah merupakan kaidah yang besar untuk seluruh orang-orang kufar, ya, awwalihim wa akhirihim. Orang kufar, baik orang kufar yang zaman-zaman pertamanya mereka ataupun yang belakangan mereka, dalam artian orang-orang belakangan. Yang pertama dan yang terakhir dari kalangan orang kufar, kaidah mereka apa? Taklid. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Wa kadzalik, dan demikianlah atau demikian pula, ma arsalna, tidaklah kami mengutus min qablika kepada orang yang sebelummu, fi qaryatin, pada sebuah kampung, min nadhir, mengutus seorang yang memberikan peringatan, illa, melainkan qala mutrafuha, orang-orang kaya penduduk tersebut atau orang-orang barakallahu fikum, orang bodohnya penduduk tersebut, pembesar-pembesarnya gitu, orang kaya terpandang gitu. Mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana. Perhatikan taklidnya ini. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami ala ummah. Ala ummah, apa ummah sih maksudnya nih? Bukan umat sini maksudnya adalah sekelompok gerombolan manusia, bukan ya. Umat sini maksudnya ala millah atau agama gitu. Barakallahu fikum. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya kami menjumpai atau mendapati para bapak kami itu di atas agama, di atas pedoman, di atas tauladan gitu loh, di atas panutan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi yang diikuti mereka bukan jejaknya para salafus saleh, bukan, tapi yang diikuti mereka adalah para bapak mereka. Paham ya? Karena bapak-bapak mereka berada di atas sebuah agama jahiliyah, mereka ikuti gitu loh. Barakallahu fikum, ala ummah ala din wa ala millah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Perhatikan, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang jahiliyah, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan. Qalu, mereka menjawab dan berkata, bal nattabi'u, bahkan kami akan mengikuti ma wajadna alaihi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang kami jumpai, kami dapati dari bapak-bapak kami. Taklid lagi, bukan berdalil tapi malah nyandarkan pada para bapaknya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Bukankah mereka tidak tahu, atau bukankah syaitan itu justru menyeru mereka, menyeret mereka kepada azab yang pedih? Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Syaitan senantiasa berusaha merusak Bani Adam, ya, dengan cara-cara yang mungkin apa? Dengan langkah-langkah yang dibikin syaitan. Sehingga Allah Ta'ala melarang apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barakallahu fikum. Kemudian fa'atahum biqaulih, kemudian
telah datang kepada mereka dengan firman-Nya, nah barakallahu fikum, qul innama a'idzukum biwahidah. Nah, katakanlah, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya hanya saja kami memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada kalian dengan satu nasihat. Apa itu? Antaqumu lillah, agar kalian menegakkan syariat agama itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu, bukan karena ambisi, bukan karena akal misalnya, bukan. Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Masna wa furada, baik kalian berdua-dua, wa furada atau sendirian, summa tatafakkaru, kemudian hendaknya kalian memikirkan, merenungi, mentadabbur, ma bisahibikum min jinnah, bahwasanya tidak ada pada teman kalian, saudara kalian, siapa maksudnya? Tidak ada pada Nabi Muhammad SAW min jinnah, naam, sifat kegilaan, enggak ada. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka nuduh gitu. Mereka menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir, atau terkadang dijuluki dengan dukun, atau terkadang dibilang orang gila dan misalnya. Ma bisahibikum min jinnah, tidak ada kegilaan pada temanmu ini. Nah, pada teman kalian enggak ada kegilaan, maksudnya tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat kegilaan. Al-ayah wa qaulih, dan juga firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti yang selain barakallahu fikum yang diturunkan kepada kalian, yang selain Allah Subhanahu wa taala, awliya. Jangan sampai menjadikan para wali orang-orang yang dicintai untuk diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang, atau sedikit sekali kalian itu mau mengingat. Ya, ini termasuk prinsip atau termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, bahwasanya mereka melakukan atau menempuh perbuatan orang kufar, itu taklidul a'ma, mengekor atau taklid yang buta. Ada syarahnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Biidznillah taala, cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kita semuanya. Dan barakallahu fikum, semoga ini merupakan pelajaran bagi kita dan untuk kita merenungi kembali bahwasanya ternyata perbuatan-perbuatan ritual-ritual jahiliyah ini ada di lingkungan sekitar kita, terutama orang-orang yang jauh dari ilmu, jauh dari agama. Wal a'yadu billah. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.